Kita bergeser ke Jawa Timur, wacana pembentukan Provinsi Madura kembali mencuat. Hal ini menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Kita akan bergabung dengan Eva Wondo di Surabaya. Eva, bagaimana sebenarnya wacana pembentukan Provinsi Madura ini? Ya Sumi, wacana pembentukan Provinsi Madura ini kembali mencuat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu terkait dengan pembangunan di Pulau Madura yang dinilai lambat. Hal ini dilihat dari pembangunan di bidang infrastruktur dan juga pembangunan sumber daya manusia yang masih sangat lambat. Namun, untuk menjadi sebuah provinsi, Pulau Madura harus memenuhi berbagai persyaratan. Di antaranya yaitu persyaratan administratif, fisik, kewilayahan, dan juga teknis. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Wacana pembentukan Provinsi Madura kembali menghangat beberapa waktu terakhir. Pengamat politik asal Universitas Airlangga Surabaya, Fahrul, berpendapat pembentukan Provinsi Madura itu dalam kenyataannya berbenturan dengan peraturan perundangan yang menjadi prasyarat pembentukan sebuah provinsi. Peraturan perundangan itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pembentukan pemerintahan daerah baru harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Namun di sisi lain perlu juga kita cermati bahwa kondisi lapangan, artinya keberadaan Madura itu ternyata juga tidak sesuai dengan aturan perundangan yang menjadi prasyarat untuk mendirikan provinsi tersendiri. Berbagai persyaratan ini dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi sebagian kelompok yang menginginkan Madura menjadi provinsi tersendiri terlepas dari Provinsi Jawa Timur. Kita sudah men-setting bagaimana yang terbaik karena ini bukan untuk siapa, bukan untuk kami yang bekerja sebagai P4M ini, tetapi hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, dorongan untuk pembentukan Provinsi Madura itu tak dapat diabaikan dan perlu mendapatkan respon dari pemegang otoritas dari tingkat pusat hingga lokal di Pulau Madura, sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Dari Bangkalan dan Surabaya, Valentinus Hartayan, Agus Rahman, Metro TV. Ya, sebelumnya Sumi, pada 10 November 2015, sekelompok masyarakat di Pulau Madura ini mendeklarasikan wacana pembentukan Provinsi Madura. Selain permasalahan di proses pembangunan Provinsi Pulau Madura yang dinilai masih sangat lambat, permasalahan lain yaitu faktor ketidakadilan di bidang ekonomi yang dirasakan oleh sekelompok masyarakat di Pulau Madura. Berikut liputannya. Wacana pemekaran yang tengah menghangat di Pulau Madura ini berawal dari rasa keadilan yang dinilai kurang dari ratusan peserta deklarasi Provinsi Madura. Sebagaimana data Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura atau P4M, kontribusi Madura dalam APBN per tahun rata-rata mencapai 30 triliun rupiah. Sementara dana APBD 4 kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb per tahunnya total hanya berkisar 7 triliun rupiah. Kalau saya pribadi, saya sangat setuju kalau adanya Provinsi Madura. Siapa yang tidak ingin menjadi provinsi? Namun, apakah hal untuk menjadi Provinsi Madura itu lengkap atau siap dengan segala persyaratan yang begitu banyaknya? Apakah di sini Madura sudah siap dengan hal itu? Kalau saya pribadi setuju. Selama saya di sini melihat situasi masyarakat, perkembangan dan sebagainya itu kayaknya belum siap. Namun pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Cuk Sukyadi, mengatakan meski ditemukan minyak dan gas di wilayah Madura, belum menjamin pendapatan daerah dari sektor pertambangan maupun kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Madura. Pulau Madura yang masih tergolong daerah tertinggal dari segi industri maupun ekonomi masih banyak yang harus diperbaiki, terutama untuk kesejahteraan warga Madura. Sebab wacana Madura untuk dijadikan provinsi ada indikasi kepentingan dari kelompok tertentu. Sebenarnya yang paling penting adalah yang akan membuat
rakyat itu bisa makmur dan sejahtera dalam artian dalam jumlah yang besar, itu adalah industrialisasi yang manufacturing, Mas, ya. Termasuk juga pariwisata kalau mungkin, ya. Nah, bukan sekedar hanya karena ditemukannya ada gas, ada minyak, yang kemudian beberapa kabupaten punya perusahaan minyak dan gas menjadi bagian dari investor asing, itu bukan sesuatu yang menjamin, kan. 4 kabupaten di Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, dihimbau memperkuat kerjasama yang konkret dengan kota terdekat, seperti Surabaya dan Gresik, untuk bersama-sama menciptakan peluang dan usaha. Seperti bidang industri, manufacturing, pariwisata, maupun pembangunan pertanian yang bisa mesejahterakan masyarakat, sehingga potensi ekonomi di Madura menjadi meningkat sebelum berubah menjadi sebuah provinsi. Dari Sampang dan Surabaya, Jawa Timur, Agus Rahman, Catur Irawan, Metro TV. Sumi, pembentukan Provinsi Madura ini memang memerlukan proses yang panjang dan juga kompleks dan tentu harus mempertimbangkan dari kesiapan daerah tersebut. Demikian Sumi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Eva Wondo untuk laporannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur.